berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah bagi kita pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021. Pada minggu yang lalu kita telah memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Biarlah kita tetap memelihara semangat daripada persatuan bangsa kita. Amin. Semua kita diberkatikan melalui kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah mengucap syukur di rumah kita masing-masing. Doa kita bagi bangsa kita agar dapat melewati pandemi COVID-19. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada minggu ini kita akan kembali diberkati dengan firman Tuhan tentang kesatuan. Kesatuan berarti kita bisa hidup di dalam perbedaan. Kita bisa menerima kekurangan satu dengan yang lainnya. Sama seperti Yesus yang telah berkorban bagi kita melalui kasih-Nya di kayu salib. Begitu juga yang akan kita lakukan kepada sesama kita. Kita teruskan daripada pengorbanan Tuhan bagi kita dengan dapat rendah hati, peduli kepada orang lain, serta mengasihi orang lain. Dan pada hari ini kembali kita akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Kita persiapkan hati kita untuk dapat diberkati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja kita juga akan memberkati kita, berikan korban kepada seluruh kita jemaat GKI Padang sembako pada hari ini. Kita akan menerimanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Di masa pandemi ini gereja kita bisa memberkati kita. Bukan hanya kita bisa gereja kita memberkati kita, tapi juga meneruskannya kepada orang-orang di luar sana. Bapak Ibu Saudara, setelah menerima nanti sembako ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengucapkan terima kasih, mungkin bisa memostingnya melalui media sosial Bapak Ibu Saudara dan mengucapkan terima kasih kepada gereja kita dan dapat kita tag GKI Padang. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap kita pelihara kasih kita satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun bentuk kasih kita percaya semuanya berlandaskan kepada Kristus. Pada hari ini kita akan diberkati kembali dengan ayat renungan. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. 1 Korintus 12 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang-orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dengan bersama-sama kita mengucapkannya. 1 Korintus 12 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi bangsa kami. Ini kami gereja, kami ada sampai pada saat ini. Gerejamu ada sampai pada saat ini. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini sembah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, biarlah kiranya pujian kami memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa, bagi
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kita siap bersukacita pada siang hari ini. Amin. Kita adalah orang yang lebih dari para pemenang. Hari ini Tuhan pilih kita untuk menyatakan kebesarannya lebih lagi. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Kita dipilih. Sebab kami mau berdiri hanya untuk-Mu Yesus. Kita berdiri dengan kuasa. Sebab Roh yang dahsyat menyertai sekarang saatnya. Bangkitkan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan berkelana dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Hey! Kami mau berdiri bagi-Mu Tuhan. Mari seluruh Tuhan sama-sama kita nyatakan. Bangkit nyatakan namanya Yesus. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan terguncang sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Satu suara sorakan. Pararam, 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 pararam. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami satu sama seperti Engkau Tuhan. Ini sembah kami naikkan kepadamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan.
Kami rendahkan hati kami Tuhan. Jadikanlah kami, kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, 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 teguhkan kami satu. Haleluya Tuhan, terpujilah Bapa yang baik, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kemenangan yang sudah Engkau berikan Bapa di surga pada bangsa kami Tuhan, di mana tanggal 17 Agustus yang lalu Bapa di surga, kami semua dapat merayakan dan juga memperingati hari kemerdekaan kami yang ke-76 Tuhan Yesus, baik yang kami laksanakan di Istana Negara dan juga di setiap provinsi, daerah-daerah Bapa di surga, semua dapat berjalan dengan baik dan juga dengan aman, tidak ada gangguan, tidak ada juga mara bahaya yang menimpa daripada perayaan ini juga Tuhan, sehingga kami semua dapat merayakan dan merasakan rasa nasionalisme yang tinggi Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur di mana umat-Mu yang sudah mendapatkan hasil kontrol ke dokter yang baik juga Tuhan, dan juga mendapatkan hasil negatif dari hasil swab antigen juga Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih juga buat kesehatan yang sudah Engkau berikan Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang berarti yang membuat kami khawatir akan semua kesehatan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kemenangan yang Kau berikan sepanjang minggu ini juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa, yaitu untuk perlindungan dan juga penjagaan Engkau sendiri Tuhan Yesus bagi daerah kami Sumatera Barat dan juga Kabupaten Asahan, di mana terkait cuaca ekstrim beberapa hari yang lalu Tuhan, baik hujan yang sangat lebat dan juga menyebabkan banjir di mana-mana Tuhan. Namun puji Tuhan, Kau selalu melindungi baik keluarga-keluarga kami yang ada di GKI Padang dan juga seluruh warga masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat, termasuk Asahan juga Tuhan. Semua dalam perlindungan-Mu saja Bapa. Biarlah Engkau yang memakai juga pemerintahan kami Bapa di surga, agar dapat mengantisipasi semua bencana-bencana alam sebelum terjadi korban yang lebih banyak lagi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa di surga untuk setiap jemaat GKI Padang Tuhan. Biarlah setiap kami mau mengerjakan tujuan Tuhan lewat perubahan dalam hidup kami masing-masing, dengan tidak ada menolak goncangan ataupun masalah pergumulan yang datang kepada kami. Namun kami selalu mengucap syukur apapun yang kami terima, baik suka, baik duka Tuhan Yesus, kami menerima dengan sukacita. Baik juga pergumulan, kami menganggap ini suatu ujian agar level kami semakin tinggi lagi dalam rohani juga Bapa, agar kami menjadi manusia roh dan juga satu roh dalam kerajaan surga juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami satukan hati kami, roh kami dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam pekerjaan setan yang membuat kami tidak serius, tidak sungguh-sungguh mengerjakan manusia roh kami, tidak menjadi satu dengan roh Allah. Tinggalkan kami manusia kedagingan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kehilangan pengharapan, dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan setiap umat-Mu, tinggalkan setiap kami, tinggalkan Kota Padang, Sumatera Barat, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling
Engkaulah Raja di dalam kehidupan kami. Dan Raja juga di atas tubuh-Mu ini Tuhan. Kami hadir pada hari ini berlari mengejar hadirat-Mu. Berlari mendapatkan kekuatan yang dari Engkau saja Tuhan. Karena kami sangat butuh dan sangat lapar dan haus akan kekuatan daripada-Mu. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa kekuatan, tanpa tuntunan, dan tanpa pewahyuan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau selalu menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai manusia di muka bumi ini. Biarlah hanya Yesus saja yang menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Engkau kami hormati, kami tinggikan, dan kami dahulukan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baik, di mana hari ini kami dapat kembali beribadah. Terima kasih 1 minggu Tuhan sudah berikan kepada kami. Boleh kami bekerja, sekolah, boleh kami menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan bahkan menikmati jalan keluar daripada masalah kami. Dan kami bersyukur karena sepanjang 1 minggu ini kami kenal kebaikan-Mu. Dan kami kenal pribadi-Mu lebih dalam daripada minggu sebelumnya. Dan kami siap untuk minggu yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Dan sebelum itu kami jalani, hari ini kami datang merendahkan hati kami. Memohon Tuhan pewahyuan, memohon tuntunan, memohon hikmat daripada-Mu Bapa Surgawi. Supaya kami tidak melangkah dengan kekuatan kami, tapi melangkah dengan kekuatan daripada surga saja. Kekuatan firman-Mu Tuhan. Bahkan pewahyuan bukan hikmat kami pribadi, tapi hikmat daripada firman Tuhan saja yang mewahyukan sesuatu bagi kami pada hari ini. Mari berbicaralah Bapa, berbicaralah Roh Kudus, karena hati kami siap dan terbuka untuk menerima firman-Mu. Baik saya menyampaikan, bukan hikmat manusia Tuhan, bukan perkataan-perkataan bijak dari manusia, tetapi biarlah perkataan firman Tuhan saja yang akan Tuhan wahyukan bagi kami semua, bagi saya yang menyampaikan, baik juga bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Haleluya dan selamat siang semuanya. Ini adalah minggu yang keempat bagi kita, di mana kita akan belajar mengenai kesatuan. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan catatan, mempersiapkan juga Alkitab untuk kita boleh belajar pada hari ini. Di minggu yang keempat ini saya percaya juga bahwa minggu 1, 2, dan 3 kita semua sudah mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pembelajaran. Baik, minggu yang lalu kita belajar bagaimana bahwa kesatuan itu bukan bicara artinya sendiri, tetapi kesatuan itu artinya menjadi satu. Artinya terdiri dari komunitas, terdiri dari beberapa orang, dan terdiri dari orang-orang yang berbeda. Tidak mungkin sama, karena Tuhan menciptakan kita unik satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk menjadi satu. Ada 3 poin kita pelajari minggu yang lalu, yaitu menjadi satu dalam kasih, kemudian satu dalam jiwa, dan satu dalam tujuan. Satu kasih, satu jiwa atau satu roh, dan yang ketiga adalah dalam satu tujuan. Menjadi satu bukan artinya kita harus selalu berada dalam satu atap yang sama, di dalam satu lokasi yang sama. Namun menjadi satu artinya satu kasih. Bahasa kasih kita adalah kasih Kristus, yaitu kasih agape. Dan menjadi satu dalam satu roh, dalam satu jiwa, dalam cara berpikir yang sama, dalam budaya pemikiran yang sama. Dan kemudian menjadi satu dalam satu tujuan. We living in one purpose, yaitu untuk memberitakan kabar baik melalui kematian Yesus. Nah, kita juga belajar minggu yang lalu bahwa ada 4 hal yang menginisiasi atau yang memulai untuk terjadinya kesatuan. Yang pertama adalah dengan kita rendah hati. Yang kedua, dengan kita mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Lalu dengan kita mulai melayani. Dan yang keempat, mulai berkorban. 4 hal ini adalah hal-hal yang kita lakukan supaya terjadinya kesatuan. Sekali lagi bahwa kesatuan itu bukan sebuah mujizat. Kesatuan bukanlah sebuah anugerah. Kesatuan bukan sebuah magic yang hari ini kita doakan, kemudian amin, dan kemudian itu terjadi. No. Tetapi mesti ada orang, mesti ada anak-anak Tuhan yang berdiri untuk menginisiasi mulainya kesatuan. Kami sangat percaya bahwa di dalam bulan ini ada kesatuan di dalam gereja kita. Mulai ada kesatuan di dalam 4D kita.
Mulai ada kesatuan di dalam keluarga di mana kita ada. Dan mulai ada kesatuan di marketplace di mana kita ada. Mari kita berdiri menjadi orang-orang yang menginisiasi, yang memulai terjadinya kesatuan, bukan memulai terjadinya perpecahan. Setuju? Amin. Karena untuk memulai perpecahan, kita tidak perlu melatih apapun. Sepertinya sudah menjadi bakat manusia bagaimana untuk memulai perpecahan. Tapi untuk memulai kesatuan, butuh pimpinan Roh Kudus, butuh kerendahan hati, butuh keterbukaan, butuh ruang dalam hati kita untuk mulai memperhatikan orang lain. Nah, pada hari ini di minggu yang keempat saya berikan judul firman Tuhan bagi kita adalah engkau perlu berada di tempat yang tepat. Saya dan Bapak Ibu Saudara perlu untuk berada di tempat yang tepat. Sama-sama kita katakan, saya perlu berada di tempat yang tepat. 1, 2, 3. Saya perlu berada di tempat yang tepat. Nah, untuk sekedar hidup, sepertinya itu hal yang mudah. Untuk bertahan hidup, hanya untuk menjalani makan, minum, bekerja, sekolah, menjalani aktivitas sehari-hari. Sepertinya itu suatu hal yang mudah. Semua orang pun melakukannya. Bahkan orang yang tidak waras pun mereka bertahan hidup. Namun untuk menghidupi suatu hidup yang berjalan di dalam tujuan, itu lain cerita. Semakin tinggi suatu tujuan, biasanya semakin mahal nilainya. Kita lihat ada banyak peralatan-peralatan yang diciptakan untuk tujuan-tujuan, untuk teknologi yang mutakhir. Maka nilainya akan semakin tinggi. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mengerti bahwa tujuan kita bukan hanya untuk sekedar hidup, tapi sebagaimana yang Allah katakan dalam Kejadian 1, yaitu untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi dan menguasai bumi. Kita tahu bahwa di dalam diri saya dan di dalam diri jemaat Tuhan pada siang hari ini, bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia dalam hidup kita. Dan itu pun menggambarkan seberapa mahal nilai kita. Kalau tujuan kita hanya untuk bertahan hidup, maka nilai kita sangat rendah sekali. Tentunya Tuhan tidak akan mempercayakan tujuan yang mulia kalau Dia memandang kita tidak bernilai. Karena Tuhan mengetahui nilai kita. Karena Tuhan menghargai kita lebih daripada dunia menghargai kita. Maka Dia memberikan tujuan yang mulia ada dalam diri kita. Amin. Dan tujuan itu menggambarkan nilai kita. Nah, pada waktu Allah menciptakan, kita perhatikan dalam Kejadian 1, bagaimana pada waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, ketika Allah menyampaikan tujuannya, Dia tidak menciptakan manusia seorang diri, melainkan Dia menciptakan seorang penolong, seorang pendamping. Seolah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa saya tahu, bahwa Allah tahu bahwa kita tidak bisa mencapai tujuan Allah dalam hidup kita kalau kita berjalan seorang diri. Amin. Kalau Tuhan tahu bahwa kita bisa mencapai tujuannya seorang diri, saya percaya Tuhan menciptakan hanya Adam saja dan Tuhan tidak menciptakan Hawa. Namun karena Allah mengerti bahwa tujuan Tuhan tidak bisa terjadi kalau seorang manusia berjalan seorang diri. Berjalan seorang diri. Itu tidak akan terjadi. Justru dengan belajar hidup berdampingan, kita dapat berjalan menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ini bukan hanya bicara hidup berdampingan suami dan istri, tapi hidup berdampingan ayah, ibu, anak. Hidup berdampingan anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Hidup berdampingan orang tua dengan anak. Hidup berdampingan antara kita dengan teman kita, teman gereja, komunitas dalam gereja. Hidup berdampingan dalam pelayanan. Tuhan tahu bahwa tujuan pelayanan kita tidak akan bisa tercapai kalau kita melayani seorang diri. Bahkan Yesus pun datang ke dunia, Dia tidak menjadi seorang Superman, lahir sendiri, besar sendiri, melayani sendiri,
mati sendiri, bangkit sendiri. Apakah seperti itu? Tidak. Yesus menunjukkan bagaimana dia lahir dalam suatu keluarga, dia memilih Maria dan Yusuf. Kita lihat bagaimana Yesus memilih ke-12 muridnya untuk menunjukkan bahwa the purpose of God, bahwa rencana Tuhan, bahwa tujuan Tuhan nggak bisa tercapai Bapak Ibu Saudara kalau kita jalan seorang diri. That's why kita perlu untuk belajar hidup berdampingan. Dan di dalam hidup berdampingan ada satu nilai yang perlu kita usahakan, yaitu nilai kesatuan. Karena tanpa kesatuan, hidup berdampingan akan terpecah. Dan kita lihat dari Taman Eden bagaimana iblis selalu memiliki siasat yang sama untuk menyerang ciptaan Tuhan. Dia selalu memiliki siasat yang sama, yaitu memutuskan suatu hubungan. Iblis memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah di Taman Eden. Bahkan iblis pun mencobai Yesus di padang gurun, mencoba bagaimana supaya Yesus bertindak selfish, bertindak egois dengan tidak lagi mengandalkan Bapa. Bahkan itu pun yang iblis lakukan sampai pada hari ini, yaitu memutuskan relationship, memutuskan hubungan. Hubungan kita dengan sorga, hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, hubungan kita dengan gereja, hubungan kita dengan komunitas. Karena setan mau kita merasa berjalan seorang diri. Karena ketika kita seorang diri, itulah titik terlemah daripada kehidupan kita. When you feel alone, there is the darkest side of your life. Itu adalah titik terkelam dalam hidup kita. Sometimes, kadang-kadang masalahnya nggak terlalu besar, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita merasa seorang diri, no one is helping me. Gak ada yang nolong saya, gak ada yang doa sama saya. Itu cara setan untuk masuk dalam pikiran kita dan mengatakan, yes, you are alone, engkau seorang diri. Bahkan surga pun meninggalkan engkau. Karena ketika itu kita aminkan, ketika itu kita iakan, setan menguasai seluruh kehidupan kita. Kita perlu tahu dan mengerti bahwa strategi setan adalah membuat kita merasa bahwa kita berjuang seorang diri. Lukas 11 ayat 17. Pada waktu itu, orang-orang yang melihat mujizat yang Yesus lakukan membandingkan Yesus dengan Beelzebul. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Bukan hanya Yesus yang tahu, setan pun tahu ini. Itu sebabnya dia selalu menyerang tidak satu kali, tetapi beramai-ramai. Ada satu firman Tuhan yang beberapa kali kita bahas, bahwa ketika ada satu rumah kosong, dibiarkan kosong, ketika ada satu hati dibiarkan kosong, maka 7 setan lebih jahat masuk lagi. Kenapa? Karena dia selalu bekerja, bahkan setan aja kompak. Masakan kita anak Tuhan kalah kompak dari pekerjaan setan. Amin. Setan aja tahu, dia nggak bisa serang kita seorang diri, maka dia selalu serang dengan berbagai aspek. Dia selalu serang kita bertubi-tubi. Dia tahu karena ketika mereka tercerai-berai, maka kekuatan mereka lemah. Oleh sebab itu mereka bersatu untuk menghancurkan kehidupan kita. Setan tahu itu. Dan itu yang dia kerjakan, bagaimana supaya kita terpecah belah. Karena segala sesuatu yang terpecah belah pasti runtuh. Kita bisa lihat sebuah band. Pada waktu momen tertentu, saat tertentu mereka terkenal. Ya mungkin ada satu ketika sudah mulai beda tujuan, beda paham, vokalisnya keluar, gitarisnya keluar. Kemudian band itu menjadi bubar, sirna. Orang hanya kenal namanya saja. Kita lihat juga tim sepak bola atau mungkin tim voli atau mungkin paling mudah tim sepak bola ya. Baru-baru ini Lionel Messi memutuskan mengundurkan diri dari Barcelona. Ada yang nangis? Gak ada, berarti tidak ada penggemar Barcelona di sini. Nah masalah juga. Ketika dia memutuskan mengundurkan diri, tentu formasi dari FC Barcelona akan berubah. Dan itu membuat mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang sama dengan sebelumnya. Kita lihat juga keluarga. Kalau sudah mulai berjalan seorang diri,
Ayah berjalan seorang diri, anak berjalan seorang diri. Sudah mulai dengan pahamnya masing-masing. Sudah mulai dengan nilainya masing-masing. Keluarga tersebut tinggal nunggu waktu untuk runtuh. Segala sesuatu yang diputuskan untuk berjalan seorang diri pasti runtuh. So I want to say bahwa unity is the key for existence. Bahwa kesatuan adalah kunci untuk ada dan bertahan. Saya katakan sekali lagi bahwa unity is the key for existence. Kesatuan adalah kunci untuk ada dan bertahan. Ketika formasi itu tetap bertahan pada formasi yang seharusnya, maka kekuatan tim olahraga itu sudah bisa kita prediksi kekuatannya sama, bahkan mungkin akan lebih kuat. Karena semakin mereka sering berlatih, semakin mereka sering bertanding, bondingnya akan semakin kuat. Ikatannya akan semakin kuat. Demikian juga band yang tetap memutuskan untuk tetap menyatu walaupun pasang surut. Semakin sering mereka latihan, semakin sering mereka tampil, semakin sering mereka perform di acara-acara, semakin solid bandnya, semakin kompak bandnya. Kesatuan adalah kunci untuk tetap ada dan bertahan. Untuk ada dan bertahan perlu adanya kesatuan. Nah, tadi pagi Malah Sidang juga mengatakan bahwa supaya kita tidak menjadi penonton yang hanya memandang sesuatu dari jauh, memandang dan kemudian komentar. Banyak orang memilih dalam hidup ini to be a commentator, to be a supporter, untuk jadi penonton saja. Karena itu enak sekali. Tapi hanya sedikit orang yang memutuskan untuk gabung dan bekerja bersama-sama. Tadi pagi, ibadah pertama, Malah Sidang mengingatkan bahwa setiap kita dipanggil bukan hanya untuk melihat dari jauh, tetapi untuk ikut terlibat akan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita bukan untuk melihat apa ujung dari pandemi ini, tapi Tuhan panggil kita untuk ikut serta apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya. Tuhan panggil kita untuk ikut ambil bagian apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah pandemi. Kita akan baca ayat firman Tuhan mengenai sebuah cerita tentang anak yang hilang. Dan cerita ini pastinya sangat familiar bagi kita, seorang anak yang hilang. Namun kali ini saya percaya Tuhan akan memberikan satu perspektif yang baru lagi, yang lain lagi bagi kita. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 25. Kita akan baca nanti terbagi dalam beberapa segmen. Lukas 15 ayat 11 sampai 25. Mari kita baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ini yang pertama dulu. Ada satu anak, disebut sini adalah anak bungsu, yang ingin bebas, ingin keluar. Bukan ingin bebas, lebih tepatnya ingin keluar dari keluarganya. Karena mungkin dia merasa keluarganya mungkin terlalu banyak aturan, mungkin ada hal yang ingin dia coba baru, mungkin dia merasa dia kurang bebas di dalam keluarganya. Dan dia berkata, "Bapak, aku ingin keluar. Aku ingin keluar dari keluarga di mana seharusnya dia berada." Dia katakan, "Aku ingin keluar." Dan kemudian bapaknya menyetujuinya. Dan apa yang dia minta? Ayat 12 berkata, "Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Jadi ada 2 harta. Ada harta yang milik kita atau milik keluarga itu, dan di dalam harta milik keluarga itu ada bagian yang menjadi milik anak itu.
Yang dia minta bukan semuanya, tetapi yang dia minta adalah harta yang menjadi bagian saya. So where is my part? Bagian saya mana? Lalu kemudian bapaknya mengasihkan bagian dia. Tapi saudara menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika dia memutuskan untuk keluar, harta itu nggak dia bawa. Ayat 13 berkata seperti ini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lah kenapa nggak dia bawa bagiannya ke negeri orang? Saya punya satu prediksi, mungkin harta itu nggak laku di negeri orang. Jadi dia perlu tukarkan, dia perlu jual dengan sesuatu yang laku di negeri orang. So you get the point? Harta dia, warisan dia di tengah-tengah keluarga itu, kalau dia bawa keluar, dia punya feeling, ini nggak bakal laku. Jadi dia jual, dia tukar dengan sesuatu yang laku di negeri yang jauh sana, negeri seberang. Namun kita bukan mau mendalami ini, mungkin di bagian lain saya akan mendalaminya. Tapi saya tadi pada waktu membacanya kemarin, saya mendapatkan bahwa dia menjual hartanya itu dengan sesuatu yang laku di negeri orang. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 14 kita baca. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Harta yang dia bawa, yang bukan harta dia, tapi harta yang sudah dia tukar terlebih dahulu, mungkin dia tukar dalam bentuk uang atau mungkin dia tukar dalam bentuk yang lain, harta itu kemudian habis. Ujian dari sebuah aset, ujian dari sebuah harta adalah ketika masalah terjadi. Kita akan tahu sebuah company, perusahaan itu, perusahaan yang baik, perusahaan yang kuat. Bukan ketika semua baik-baik saja, tapi kita akan tahu ketika masalah terjadi dalam company tersebut. Apakah ketika masalah terjadi, perusahaan itu bisa bertahan, atau kemudian tiba-tiba menjadi bangkrut, kolaps. Kalau nggak hitung hari ketika masalah terjadi, perusahaan itu langsung kolaps, maka sebesar apapun perusahaan kita akan bilang, perusahaan itu tidak dalam kondisi yang baik. Nah, ujian dari harta yang dibawa oleh anak tersebut adalah ketika masalah terjadi. Suatu ketika bencana kelaparan terjadi dan hartanya pun mulai menjadi habis. Dan firman Tuhan berkata dia mulai melarat, dia mulai kelaparan, dia mulai kekurangan. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia melamar kepada sebuah pekerjaan. Ya kan? Dia datang kepada seorang majikan di negeri seberang, meminta pekerjaan. Ya, karena dia perlu bekerja untuk menggantikan apa yang sudah habis. Tapi lihat, jabatan apa yang diberikan? Sebagai a pig keeper, penjaga bebong. Jabatan yang diberikan adalah penjaga babi. Apakah anak ini sekolah penjaga babi? Tidak. Apakah anak ini dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang turun-temurun adalah penjaga babi? Tidak. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia berasal dari seorang keluarga yang memiliki harta melimpah. Tapi ketika dia datang ke negeri orang, ketika bencana terjadi, dia pergi ke tempat yang lain, dan kemudian dia melamar pekerjaan. Orang itu memberikan jabatan sebagai penjaga babi. So, di sini letak menariknya. Kalau saya datang ke sebuah rumah sakit, lalu saya meng-apply lamaran saya, mungkinkah perusahaan itu menaruh saya sebagai cleaning service? I don't think so. Karena di lamaran itu saya mencantumkan bahwa saya lulus dari Fakultas Kedokteran. Pengalaman saya adalah sebagai dokter. Gak mungkin dia sungguh suatu penghinaan kalau dia menaruhkan saya sebagai cleaning service. Saya pasti akan bilang, Bapak gak baca
CV-nya saya. Saya dari fakultas kedokteran, bukan dari fakultas cleaning service. Bapak nggak baca bahwa saya mengabdi sebagai dokter, bukan sebagai tukang laundry. Kenapa saya ditempatkan di laundry? Kemungkinannya adalah karena dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Ya enggak? Kenapa anak ini ditempatkan sebagai penjaga babi? Karena majikannya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Seandainya dia tahu bahwa ini anak dari orang kaya, anak dari keluarga terpandang, mungkinkah dia ditempatkan sebagai penjaga babi? Mungkinkah? Tidak. Pasti dia akan ditempatkan sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kodratnya. Saudara menangkap maksud ini? Dia pasti ditempatkan sebagaimana dia seharusnya. Tapi sekali lagi, dia sedang berada di tempat seharusnya dia tidak berada. Sehingga majikan itu tidak kenal siapa dia. Tidak kenal siapa dia. Sehingga dia ditempatkan bukan di tempat dia seharusnya, melainkan di level yang jauh lebih rendah daripada seharusnya. Karena dia sedang berada bukan di tempat yang tepat. Amin. Kalau saya melamar dengan ijazah dokter ke sebuah bank, maka bank pun bingung menempatkan saya. Mau ditempatkan di mana dokter ini? Karena ini bank, kita butuhnya sarjana ekonomi. Kita paling lari mungkin butuhnya sarjana hukum atau mungkin public relation. Tapi ini dokter melamar, mau di mana ditempatkan? Karena saya melamar ke tempat yang tidak tepat. Ini yang dialami oleh anak bungsu itu. Dia sedang berada di tempat yang tidak tepat. Sehingga majikan itu nggak mau tahu. Dan juga tidak tahu siapa dia. Dari mana dia ada. Dari keluarga apa dia berasal. Seberapa level kekayaannya. Seberapa level pendidikannya. Seberapa level kehidupannya dahulu. Dia nggak tahu itu. Dan majikannya nggak mau tahu itu. Yang majikannya punya kosong sebagai penjaga babi. So if you want, you take it. Dan saking melaratnya, saking kurangnya, anak bungsu ini harus menjual identitasnya. Dan dengan rela hati menjadi penjaga babi. Kekurangan tidak hanya membuat harta menjadi habis, tapi sering sekali merenggut identitas kita. Sering sekali kekurangan yang dibiarkan lama-lama. Di mana kita sedang berada di tempat yang tidak tepat. Nah, sering kali kita harus menjual identitas kita. Begitu rendahnya identitas anak bungsu tersebut, sampai untuk mengambil makanan babi pun dia tidak layak. Bahkan levelnya jauh, bahkan seolah-olah kayak majikannya bilang lebih bagus babi gua hidup daripada Anda yang hidup. Bukankah itu mengecewakan? Bukankah itu sangat meremehkan? Seorang yang from the highest level, dari seorang yang levelnya tinggi, dari seorang yang punya identitas yang baik, kemudian karena habis dan berada di tempat yang tidak tepat, dia harus menjual segalanya, bahkan sampai menjual identitasnya. Bahkan identitasnya pun tidak lebih tinggi dari seekor babi. Karena dia berada di tempat yang tidak tepat. Dan kalau kita lihat dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, kenapa dia berada di tempat yang tidak tepat? Kita balik ke ayat yang kita baca sebelumnya. Bahwa anak bungsu itu memutuskan untuk sama-sama kita katakan keluar. Sama-sama kita katakan keluar. Memutuskan untuk keluar dan berjalan seorang diri. Dia pergi ke negeri seberang bukan dengan siapa-siapa. Hanya dia dan harta yang dia jual. Dan ketika dia berjalan seorang diri, dia dituntun ke tempat yang tidak tepat. So aku mau katakan bagi kita semua bahwa berjalan seorang diri seringkali membuat kita berakhir di tempat yang tidak tepat.
berjalan seorang diri, when we decide, saat kita putuskan untuk jalan seorang diri, seringkali itu membuat kita berakhir di tempat yang tidak tepat. Dan ketika kita berada di tempat yang tidak tepat, mereka nggak tahu talenta kita, mereka nggak tahu kemampuan yang kita miliki, mereka nggak tahu tujuan apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam diri kita sejak awal. Sehingga akhirnya bukan hanya apa yang kita miliki habis, bahkan identitas kita pun kita jual demi itu. Karena kita berada di tempat yang tidak tepat. Sampai di sini kita mengerti. Mari kita lanjut ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku yang berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan kemudian pengalaman yang anak ini temukan ketika dia berada di luar keluarganya menyadarkan dia bahwa dia sedang berada di tempat yang tidak tepat, bahwa dia sadar bahwa I am not in the right place. Saya sedang berada di tempat yang tidak tepat. Dan kemudian dia memutuskan untuk bersatu kembali. Dia menyadari bahwa, bahkan orang upahan Bapakku pun, bahkan pekerja Bapakku pun, makanannya berlimpah-limpah. Dan kok gue di sini cuma mau ngambil makanan babi pun, setahu saya nggak tahu pada waktu makan babi seperti apa. Tapi kalau pada waktu saya ke kampung, ke kampungnya ibu, biasanya makanan babi itu adalah sisa. Ya, gabungan dari kadang ubi, dedak, lalu kemudian sisa makanan tuannya. Jadi artinya dia mau mengambil sisa dari sisa makanan, itu pun gak layak. Dan kemudian itu menyadarkan dia, orang upahan Bapakku pun lebih banyak makannya, berlimpah-limpah, dan aku di sini mati kelaparan. So, ini ada yang gak benar. Ini waktunya bagi saya, this is the right moment to be reunited. Waktunya bagi saya untuk menyatu kembali. Saya sedang berada di tempat yang tidak tepat. I need to go back. Saya perlu satu kembali. Saya sedang berada di tempat yang tidak tepat. Walaupun harganya mahal, di mana dia harus kehilangan seluruh harta bagiannya, di mana dia harus merendahkan identitasnya. Tapi kemudian dia sadar bahwa saya nggak di tempat yang tepat. Saya nggak di tempat yang tepat. Saya perlu kembali. Karena di sana mereka tahu siapa saya. Bahkan dia katakan, kalaupun nanti aku menjadi upahannya, it's okay bagi saya. Yang penting saya kembali ke tempat di mana saya seharusnya berada. Dan saya kira itu perlu kebesaran hati untuk kembali. Enggak semua orang punya kebesaran hati untuk kembali. Benar kan? Enggak semua orang punya kebesaran hati untuk kembali. Apalagi dia keluar, kalau kita baca part yang pertama, segmen yang pertama, dia keluar bukan karena diusir. Dia keluar karena mau menunjukkan, mana bagian saya mau keluar, saya mau belajar hidup mandiri. Saya udah terlalu terkekang di sini, I want to go out. Dan dia harus kembali di tempat di mana dia menunjukkan egonya, menunjukkan keangkuhannya pertama sekali. Tapi dia tahu, di tempat itu adalah tempat yang tepat bagi dia. Kita baca lagi ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria.
Dan kemudian anak itu memutuskan untuk melakukan apa yang telah dia sadari salah. Dia kembali dari negeri yang seberang di mana dia sudah menjadi seorang yang sangat hina, seorang yang kehilangan identitasnya, dan dia memutuskan untuk reunited, menyatu kembali ke tempat di mana dia seharusnya berada. Minggu lalu kita belajar bahwa ada 4 hal yang menginisiasi kesatuan. Yang pertama tadi adalah kerendahan hati. Sama-sama kita katakan kerendahan hati. Dan inilah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Di mana dengan rendah hati dia datang. Rendah hati nggak bicara kata-kata, tapi rendah hati bicara bentuk aplikatif. Yang pertama, menyadari kesalahan. Yang kedua, meminta maaf. Dia katakan aku telah bersalah, dan dia katakan aku minta maaf. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela mengakui kesalahannya, dan dengan rela hati pun meminta maaf. Amin. Dan kerendahan hati yang dilakukan oleh anak bungsu tersebut menginisiasi kesatuan kembali dia dengan tempat di mana dia seharusnya berada. Kita perhatikan di sini bagaimana berjalan seorang diri menuntun kita berakhir di tempat yang tepat. Namun kerendahan hati menuntun kita berakhir di tempat di mana kita seharusnya berada. Kerendahan hati menuntun kita untuk berada di tempat seharusnya kita berada. Nah, ketika anak itu kembali dengan rendah hati, identitasnya pun dengan sekejap dipulihkan. Cuma saya lebih lanjut, saya mau sampaikan bagi kita semua. Bagi siapapun kita yang saat ini sedang berada, berdiri, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah streaming juga, yang sedang berdiri di tempat yang tidak tepat, dan engkau sudah kehilangan bahkan identitas dirimu sendiri. Kau sudah kehilangan tidak hanya harta, bahkan aset, bahkan pribadi, bahkan identitas kita pun sudah kehilangan. Saya mau sampaikan bahwa tidak ada waktu yang terlambat untuk kembali. Tanpa identitas diri yang benar, kita nggak akan bisa menemukan tujuan Allah dalam hidup kita. Dan identitas diri yang tepat hanya hidup. Identitas diri yang tepat hanya hidup di tempat yang tepat. So mungkin ada yang mikir, kayaknya aku sedang berada di keluarga yang salah. Ada yang mikir, kayaknya saya berada di gereja yang salah. Mungkin ada yang sempat berpikir, saya sedang berada di tempat yang saya rasa tidak cocok dengan saya. Allah tidak pernah salah menempatkan kita. Tidak pernah salah menempatkan kita. Kalau tempat itu sedang tidak cocok, sedang tidak bebas kita rasa, seperti yang anak bungsu ini rasa, sedang terkekang yang kita rasa, tidak seperti yang kita mau. Bukan karena tempat itu nggak cocok bagi kita. Karena seringkali memang tempat di mana seharusnya kita berada tidak sesenang yang kita mau. Tidak sehappy yang kita mau, tidak sebebas yang kita mau. Karena Tuhan mau ajari kita untuk belajar hidup berdampingan. Untuk belajar hidup berdampingan. Karena saat kita belajar hidup berdampingan, di sana nilai kesatuan mulai muncul. Haleluya. Tuhan mau ajari kita belajar hidup berdampingan. Sekali lagi, seringkali tempat yang tepat, seringkali gak sesenang yang kita mau. Sehingga kita katakan kita mau lebih bebas, kita mau keluar, kita gak mau berada di sini. Aku mau keluar, aku menemukan jati diri aku sebenarnya. Aku gak mau lagi ke gereja, aku gak mau lagi 4D, aku gak mau lagi gabung dengan youth, aku gak mau gabung lagi dengan orang tua di sini. Aku gak cocok, rasanya gak pantas, rasanya kurang level. Dan aku merasa lebih bebas di sana. Seringkali tempat yang tepat bagi kita tidak sesenang yang kita mau, tidak sebebas yang kita mau. Karena di tempat itu
kita perlu belajar hidup berdampingan. Amin. Nah, kita lanjut lagi bahwa seketika pun identitas anak itu dipulihkan. Kita lihat ada 3 hal. Ada 3 hal yang kita dapatkan. Ada 3 hal yang dipakaikan kembali ketika kesatuan terjadi. Yang pertama adalah jubah. Bapak itu mengatakan, kita lihat di dalam ayat 22. Ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Hal pertama yang diberikan ketika kesatuan terjadi adalah jubah yang terbaik diberikan. Jubah adalah lambang kebenaran oleh darah Yesus. Jubah adalah lambang penerimaan sorga terhadap kita. Kita diampuni bukan karena kebaikan kita, tapi kita diampuni karena sorga mengampuni kita melalui darah Yesus. Jubah membuat seseorang layak masuk ke pesta. Tanpa jubah yang terbaik, tanpa jubah yang warna-warni, di masa itu seseorang tidak layak untuk masuk ke dalam sebuah pesta. Jubah membuat dia layak. Jubah kebenaran darah Yesus, Bapak Ibu Saudara, membuat kita layak untuk hadir di hadiratnya dan menemukan kekuatan kita di dalamnya. Itu identitas kita yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan pakaikanlah cincin. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Semua orang yang menerima Yesus, semua orang yang menerima pengampunannya, menerima darahnya, diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa untuk menang atas dosa, kuasa untuk menang atas godaan, kuasa untuk menang atas sakit penyakit, kuasa untuk menang atas kekurangan. Itulah kuasa yang bekerja dalam kita. Itulah kuasa yang bekerja dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu hanya didapatkan ketika kita berada di tempat yang tepat. Sekali lagi kita katakan berada di tempat yang tepat. Yang ketiga, setelah cincin diberikan, kuasa diberikan, Bapak itu memberikan sepatu. Dikatakan pada statement selanjutnya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Efesus 6 ayat 15. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Efesus 6 ayat 15. Hendaklah kerelaan untuk memberitakan kabar baik yang membawa sejahtera menjadi sepatumu. Hendaklah kerelaan untuk memberitakan kabar baik yang membawa sejahtera, yang membawa damai sejahtera menjadi sepatu kita. So, setelah kita menerima jubah, pengampunan, pembenaran oleh darah Yesus, setelah kita menerima kuasanya untuk menang atas dosa, menang atas godaan, menang atas sakit penyakit, kita dipanggil bukan menjadi penikmat itu saja. Kita dipanggil untuk kita rela memberitakan Injil Kristus. Itulah yang ada di kaki kita. Saya rasa jubah, cincin, dan sepatu mungkin ini yang ditukarkan oleh anak bungsu ini. Karena jubah, cincin, dan sepatu ini gak laku di negeri seberang. Maka dia jual dengan sesuatu yang laku di negeri seberang. Pertanyaan yang sama kembali kepada kita. Apakah kita akan tukar pengampunan, kuasa, dan kerelaan hati untuk memberitakan Injil, kita tukarkan dengan sesuatu yang bukan identitas kita dan pisah dengan kasih Bapa? Sepatu atau kasut melambangkan kerelaan hati kita untuk mulai hidup sebagai murid Kristus dan bukan lagi hidup kita sendiri. Kasut melambangkan kerelaan hati kita untuk memberitakan kebaikannya, kebahagiaan Yesus bagi orang lain. Ketiga harta inilah yang akan kembali kepada kita, yang akan menjadi milik kita ketika kita berada di tempat yang tepat. Dan harta yang kita bicarakan ini, Bapak Ibu Saudara, jubah, cincin ataupun sepatu, ini bukan harta pribadi kita, tapi ini adalah harta keluarga Allah. Mereka yang diikat menjadi satu tubuh Kristus, inilah harta kita sebagai keluarga Kristus. Yaitu kita menerima jubah kebenaran, cincin kuasa,
dan sepatu kerelaan hati. Inilah yang kita terima. Dan ini bukan harta yang pribadi, tapi harta keluarga. Kita lihat dalam Lukas 15 tadi, bahwa ketika kelaparan terjadi di negeri seberang, ketika kemelaratan terjadi di negeri seberang, tidak dikatakan bahwa bapak anak-anak itu melarat. Tidak disebutkan, tidak diceritakan bahwa kelaparan yang sama menyerang keluarganya, tidak. Justru di sini kelaparan di rumah bapak itu tetap kelimpahan. Dia nggak bilang, aduh nak, kamu sudah kembali, tapi di sini lagi kelaparan. So kita nggak usah pakai jubah dan perayaan ya, kita mengucap syukur saja kepada Bapa Sorgawi. Tidak. Dia katakan setelah kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu, dia katakan potong lembu yang paling tambun. Karena di sana masih ada kelimpahan. Di sana masih ada kelimpahan. Di situ kelaparan, tapi di tempat yang tepat, di situ ada kelimpahan. Di situ ada kelimpahan. Kelimpahan pengampunan, kelimpahan kuasa, kelimpahan Injil damai sejahtera. Amin. So we need, kita perlu berada di tempat yang tepat. Di sana kita menemukan harta kita yang sebenarnya. Harta yang bukan habis karena musim, tapi harta yang bertahan. Oleh sebab itu mari kita mulai usahakan kesatuan. 3 hal, kesatuan dengan Kristus yang pertama. Yang kedua, kesatuan di dalam keluarga di mana kita ada. Yang ketiga, kesatuan di komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Kesatuan dengan Kristus yang pertama, kesatuan dengan keluarga di mana kita ada, dan kesatuan dengan komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Kita perlu menyatukan. Kita perlu mendedikasikan seluruh hidup kita. Untuk kita menyatu dengan Kristus, kita perlu dedikasikan seluruh hidup kita kepada Kristus. Untuk kita menyatu dengan keluarga kita perlu mendedikasikan seluruh hidup kita bagi keluarga kita. Dan bukannya menjadi malah hitung-hitungan dengan keluarga kita. Pak, kemarin Bapak minjam uangku. Bapak hitung aja ya, lewat bulan ini ada bunganya. Ya, bunganya nggak lebih besar lah dari bunga bank. Tapi ya Bapak kira-kira aja. Pak, kemarin kan aku sudah pijit Bapak. Jadi ya Bapak kira-kira lah, hari ini aku lagi butuh mainan. Jadi tolong dibeli. Mak, kemarin aku sudah bantu masak. Ya kira-kira lah Mak, Mama kan manusia juga, adanya otak Mama. Tolonglah Mama pikirkan, apa yang bisa Mama kasih sama aku. Untuk kita bisa menyatu dengan keluarga kita, sometimes kita memang mikir, aduh kompleks banget sih keluarga saya. Kompleks sekali masalah yang terjadi. Kita perlu menyatukan, mendedikasikan hidup kita kepada keluarga kita. Kita perlu meleburkan diri kita. Dan untuk tetap menjaga kesatuan dalam komunitas yang tepat, kita perlu mendedikasikan diri kita kepada komunitas itu. Untuk menjaga pelayanan kita tetap berjalan sesuai dengan tujuan Kristus, kita perlu mendedikasikan seluruh hidup kita kepada pelayanan itu. Untuk menjaga supaya komunitas 4D di mana Tuhan tempatkan kita, 4D Cendana, 4D Banwaran, 4D Marapalam, untuk menjaga itu tetap utuh, tetap satu, kita perlu mendedikasikan seluruh hidup kita untuk menjaga kesatuan itu. Dan kita berada di tempat yang tepat. Dan melalui kesatuan, kita akan tetap bertahan untuk hidup. Kita tetap hidup. Harapan kita, mimpi kita, impian kita, semangat kita tetap hidup. Dengan kesatuan usaha kita tetap hidup. Dengan kesatuan keluarga kita terasa lebih hidup. Amin. Dan dengan kesatuan gereja kita pun terasa lebih hidup. Tanpa kesatuan tubuh tidak bisa bergerak. Melalui kesatuan gereja kita akan terasa lebih hidup. Ini saatnya kita berhenti. Menghakimi kali ya. Menghakimi ataupun mungkin ngejudge atau menilai orang lain. Ini saatnya kita mulai belajar untuk mendedikasikan seluruh hidup kita. Sehingga di mana kita ada, tempat itu terasa lebih hidup. Saya akan tutup dengan Mazmur 133 ayat 1-3. Mengundang seluruh pelayan untuk maju ke depan. Mazmur 133 ayat 1-3.
ayat yang familiar ya bagi kita semua. Mari kita baca sama-sama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bukan dikatakan seperti ini apabila musim kita musim menuai. Bukan dikatakan juga apabila pekerjaan kita baik-baik saja. Bukan juga dikatakan apabila kamu sehat-sehat saja. Yang dikatakan alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya menemukan terjemahan lain rukun dalam New International Version dikatakan live together in unity. Dalam The Amplified Bible dikatakan dwell together in unity, yang artinya rukun artinya tinggal bersama dalam satu kesatuan. Rukun artinya tinggal bersama dalam satu kesatuan. Rukun bukan artinya kayak wow, maksudnya kayak keluarga cemara mungkin ya kali. Kayak everything seems good, semuanya baik-baik saja. Haleluya mama, haleluya. Philip, sudah makan mama? Belum makan Ananda. Apa yang kita masak hari ini? Hari ini ada telur dengan mentega Blue Band kuning sekali mengkilat, harum dan nikmat. Tidak, itu keluarga puitis namanya. Sometimes atau seringkali mungkin, bukan hanya sometimes ya, tapi seringkali rukun bukan berarti kayak semuanya kayak fairy tale, kayak cerita dongeng gitu loh. Keluarga cemara, keluarga yang baik, gereja yang kayak semuanya kalem-kalem saja. No. Rukun artinya ketika kita bisa hidup bersama dalam satu kesatuan. Walaupun ada perbedaan, walaupun ada yang tidak kita sukai, walaupun ada yang cekcok dengan kita, gak semua kita suka, tapi kita memutuskan untuk tetap bertahan dalam satu kesatuan. Itu namanya kerukunan. Dan kepada kerukunan, ayat 3 mengatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Apa berkatnya? Kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup bersama dalam kesatuan membuat segala musim menjadi baik dan indah. Karena kepada mereka yang hidup dalam kesatuan ada kehidupan. Bukan kehidupan yang bisa habis, tapi kehidupan yang bertahan selama-lamanya. Kepada kerukunan, kepada kita yang siap hidup dalam kesatuan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, yang kita naikkan syukur, dan kami sangat berharap pagi tadi dari Gembala Sidang dan dari saya pribadi juga bisa memberkati kita semua, dan kita bawa ke rumah kita masing-masing semangat kesatuan, semangat yang membuat kita hidup lagi, hidup dalam suatu kesatuan, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya mau katakan, marilah kita berada, dan jangan salah memilih untuk berada. Pilihlah untuk berada di tempat yang tepat. Haleluya. Tubuh, jiwa, dan rohku ku kasihi dan percaya. Pada Yesus ku serah.
pada hatimu. Oh hatimu, yang ku mau. Terima kasih Tuhan. Hatimu yang kami mau. Hatimu Tuhan. Tidak ada yang lain selain hatimu. Hati yang mengasihi tanpa pamrih. Hati yang rendah hati. Hati yang besar dan lapang dada. Itulah hati yang kami mau. Biarlah itu menjadi milik kami. Terima kasih pada siang hari ini Kau ingatkan kami bahwa pengampunanmu membawa kami kembali kepadamu. Sehingga kami semua yang pada hari ini sempat berada di tempat yang tidak tepat, saat ini kami mau datang kembali, memutuskan untuk kembali kepada tempat kami yang tepat. Dengan segala kerendahan hati, kami mau mengakui segala kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Sucikanlah segala setiap pelanggaran kami, segala ucapan, segala pikiran, segala sikap hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu, sehingga Engkau kembali membawa kami kepada tempat di mana kami seharusnya berada. Dan kami terima kembali jubah, cincin, dan sepatu sebagai harta kami yang sudah Engkau siapkan, sebagai harta yang kekal yang Kau berikan kepada kami. Itulah kehidupan untuk selama-lamanya. Bapa, ajari kami sebagai keluarga, ajari kami sebagai gereja, sebagai satu komunitas, untuk hidup diam bersama dalam rukun. Bukan selalu baik-baik saja, indah-indah saja, tetapi ajari kami untuk memiliki komitmen untuk bertahan di dalam satu kesatuan. Dan pakai kami untuk mengusahakan kesatuan dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang tadi pagi disampaikan oleh Gembala Sidang, baik juga oleh saya pada siang hari ini. Tuhan melengkapi, menyempurnakan firman-Mu, sehingga setiap yang mendengarnya tidak ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi jatuh di tanah yang subur, sehingga berakar, tumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu membawa doa kami bagi persembahan kami. Kami berikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Apa yang kami miliki semuanya berasal daripadamu. Ajari kami untuk mengucap syukur. Dan apa yang tinggal, apa yang sedang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti kami kerjakan untuk Tuhan. Walaupun sedang di dalam zona atau di dalam musim yang tidak nyaman sekalipun Tuhan. Kami tahu bahwa di sana ada kelimpahan Tuhan. Ada kelimpahan sana. Ada kelimpahan damai sejahtera. Ada kelimpahan kuasa yang Tuhan berikan. Sepanjang kami memutuskan untuk berada di tempat yang tepat. Jadi walaupun usaha kami, walaupun pekerjaan kami sedang kami rasa bergejolak, sedang kami rasa sedang kekurangan, kami mau tetap putuskan untuk berada di tempat yang tepat. Bukan malah kami menjadi keluar dan menjual identitas diri kami, tapi kami mau belajar untuk tetap berada di dalam tempat yang tepat walaupun di musim yang kurang baik sekalipun. Ajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah perpuluhan, penginjilan, ucapan syukur yang kami berikan. Tuhan, semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu saja, sehingga apa yang kami berikan bisa dipakai untuk orang lain juga. Terima kasih Bapak, kami akan menyelesaikan ibadah kami akan pulang, dan kami serahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Dari presiden, wakil, seluruh jajaran menteri kabinet, kami serahkan juga daerah kami, kota kami kepadamu Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pertolongan bagi seluruh pemerintahan kami, sehingga mereka mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang tepat, yang bisa memberkati seluruh masyarakat yang mereka pimpin. Terima kasih, berkatilah gembala sidang, keluarga, full timer Tuhan, bahkan para leaders dalam gereja ini. Berkatilah juga jemaat-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya bahwa kami dikasihi, kami dicintai, dan kami tidak pernah ditinggalkan sedetik pun. Tuhan, tuntun gembala sidang kami. Kau dekat erat di dalam hangat pelukan-Mu Tuhan. Dan Engkau tuntun sehingga hamba-Mu ini mendapatkan visi dan mengerjakan misi yang sudah Engkau berikan bagi gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu dan kami pulang dengan sukacita. Darah Yesus membungkus kami. Tidak lupa kami berdoa, berkatilah mereka yang beribadah secara online. Berkati mereka. Kalau mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau mereka sedang susah pun Kau hiburkan Tuhan. Roh Kudus yang sama yang bekerja di sini dan bekerja juga di tempat mereka sekarang berada.
Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kepadamu. Dan kami berterima kasih. Marilah Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita ke arah surga. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh kasih dan penyayang. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita dan yang telah bangkit bagi kita, memberikan kita kuasa. Dan terimalah persekutuan dalam kasih dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya Dia datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata amin. Happy Sunday, happy Sunday. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Berilah salam